Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Fani Diah Indriati, NPM 191020082. Saya dari kelas Hukum Tata Negara B, semester 4. Saya dari Universitas UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan memenuhi tugas Sosiologi Politik dengan dosen pengampu Rahmat Ubaidillah Ahror, SHMH. Nah, di sini saya akan membahas tentang gerakan sosial. Yang pertama di sini ada pengertian gerakan sosial. Gerakan sosial pada hakikatnya merupakan sebuah pergerakan yang berupa serangkaian bentuk tindakan sosial dengan tujuan yang terencana yang dilakukan oleh kumpulan di mana di dalamnya terdapat aktivitas sosial berupa gerakan sejenis tindakan oleh sekelompok orang di dalam bentuk organisasi berjumlah banyak atau lingkup yang besar serta secara khusus berfokus pada suatu isu-isu sosial atau politik dengan tujuan untuk mendukung maupun menolak adanya sebuah bentuk perubahan sosial di dalam kehidupan masyarakat. Lalu, gerakan sosial memiliki 3 ciri-ciri di antaranya. Yang pertama, dilakukan oleh warga negara secara bersama-sama. Yang kedua, memiliki tujuan. Yang terakhir, ketiga, memiliki strategi dan terkait membahas isu-isu publik. Menurut beberapa ahli, yaitu Cohen, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan istilah gerakan sosial yaitu gerakan yang dilakukan oleh sejumlah orang yang sifatnya terorganisir dengan tujuan untuk merubah atau mempertahankan sesuatu unsur tertentu dalam masyarakat yang luas. Selanjutnya di sini menurut Zurcher dan Snow merumuskan definisi gerakan sosial sebagai kegiatan yang sifatnya kolektif yang mengekspresikan tingkat kepedulian yang tinggi tentang beberapa isu tertentu. Macam-macam gerakan sosial. Yang pertama, gerakan protes, yaitu gerakan yang bertujuan mengubah atau menantang sejumlah kondisi sosial yang ada. Contohnya itu seperti gerakan reformasi dan gerakan revolusioner. Yang kedua, ada gerakan regresi, yaitu gerakan sosial yang menentang balik perubahan sosial atau yang menentang gerakan protes. Yang ketiga, ada gerakan religius, yaitu gerakan sosial yang berkaitan dengan isu-isu spiritual atau hal-hal supranatural yang menentang atau mengusung alternatif terhadap beberapa aspek dari agama. Yang keempat ada gerakan komunal, yaitu gerakan sosial yang berusaha melakukan perubahan lewat contoh-contoh dengan membangun masyarakat model kalangan sebuah kelompok kecil. Mereka tidak menentang masyarakat umum, namun berusaha membangun
gerakan perpindahan, yaitu gerakan yang terjadi di daerah atau negara yang dianggap sudah tidak memiliki kemampuan untuk melindungi suatu kelompok, maka kelompok tersebut melakukan gerakan perpindahan guna mendapatkan perlindungan. Yang keenam, ada gerakan ekspresif, yaitu gerakan yang dilakukan oleh sekelompok orang jika kelompok tersebut tidak dapat atau tidak mampu pindah dengan mudah dan keadaan mereka melakukan perubahan sikap. Nah, yang terakhir ini ada gerakan personal, yaitu gerakan sosial ini berpusat pada satu orang yang orang tersebut adalah tokoh yang karismatik dan disegani oleh para anggota gerakan. Gerakan personal ini umumnya terjadi pada gerakan revolusioner atau gerakan religius. Nah, di sini ada beberapa jenis gerakan sosial. Yang pertama, ruang lingkup. Gerakan reformasi, gerakan yang didedikasikan untuk mengubah beberapa norma, biasanya pada norma hukum. Lalu selanjutnya ada gerakan radikal, gerakan yang didedikasikan untuk adanya perubahan terhadap sistem nilai dengan melakukan substansi mendasar berbeda dengan gerakan reformasi. Nah, selanjutnya yang ketiga, di sini tuh ada target gerakan. Target gerakan terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu gerakan fokus berkelompok. Gerakan yang bertujuan mempengaruhi atau terfokus pada kelompok atau masyarakat pada umumnya. Yang kedua yaitu gerakan fokus individu. Gerakan yang bertujuan mempengaruhi secara personal atau individu. Lalu di sini yang keempat, di sini tuh ada metode kerja. Metode kerja terbagi menjadi dua. Yang pertama gerakan damai, yaitu gerakan yang memperlihatkan untuk berdiri kontras dengan gerakan kekerasan. Yang kedua ada gerakan kekerasan, gerakan yang bergerak dengan menggunakan senjata. Lalu di sini yang terakhir yaitu yang kelima, di sini ada gerakan lama dan gerakan baru. Yang pertama, gerakan lama yaitu gerakan untuk perubahan yang telah ada sejak awal masyarakat. Sebagian besar merupakan gerakan-gerakan perjuangan. Lalu yang kedua ada gerakan baru, yaitu gerakan yang muncul dan menjadi dominan pada abad ke-20. Baik teman-teman, sekian yang saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.